Sebelum melanjut alur ceritanya, terima kasih untuk kalian yang mendukung channel ini. Semoga kita semua selalu sehat dan tidak kurang suatu apapun. Nah, tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita lanjutkan alur cerita dari Battletroops Heaven Season 5 episode ke-157. Di mana di episode 156 terlihat jika Xiaoyan mendapatkan tantangan dari Jiu Feng. Cerita berlanjut di mana Jiu Feng meledakkan dokinya yang ternyata dia berada di puncak Dojun bintang 9. Di sini bahkan Medusa memasang wajah muram ketika mengetahui kemampuan Jiu Feng. Jiu Feng berkata kepada Xiaoyan jika Xiaoyan telah merusak reputasi sukunya dan tentu mereka tidak akan membiarkan itu terjadi. Mendengar itu, Xiaoyan masih bersikap tenang. Malahan Xiaoyan berusaha memprovokasi Jiu Feng dengan berkata, jika Jiu Feng memiliki kemampuan, maka dia berhak membuat keributan. Hal ini tentu membuat Jiu Feng meminta para bawahannya untuk membentuk sebuah formasi 9 fonik penghancur surga. Di sini terlihat orang-orang itu mengepung Xiaoyan dan siap menyerang kapanpun Jiu Feng memberi perintah. King Lin, Medusa, dan Xiao Yishan yang melihat ini tentu mereka tidak akan tinggal diam. Namun ketika itu juga semua orang dikejutkan oleh kelompok dari klan Wu yang dipimpin oleh Qin yang berkata, siapa yang berani menindas menantu dari klan Wu? Sun Er pun menyapa Xiaoyan. Tentu hal ini membuat Xiaoyan bahagia, apalagi mendengar Qin yang memanggil dirinya sebagai menantu dari klan Wu. Jiu Feng pun tersenyum mengejek mendengar jika Xiaoyan adalah menantu dari Tuan Putri klan Wu. Namun jelas Jiu Feng tidak akan berani berbuat lancang kepada orang-orang dari klan Wu tersebut. Dan dia menyambut kelompok Qin Yang dengan sopan. Bahkan Jiu Feng mengaku tidak akan melanjutkan masalahnya hari ini demi menjaga rasa hormatnya kepada klan Wu. Qin Yang sambil tersenyum berterima kasih kepada Jiu Feng. Jiu Feng dengan wajah penuh dendam akhirnya memilih untuk pergi. Cerita berlanjut kepada Xiaoyan yang sedang menyapa Qin Yang dan terlihat Sun Er yang mendekat kepadanya sambil membela Xiaoyan jika dia yakin bukan Xiaoyan yang membuat masalah melainkan kelompok dari fonik iblis surga. Namun itu harus disekak ketika King Lin memperkenalkan Medusa kepada Sun Er bahwa dia menjelaskan jika Medusa adalah ibu dari putri kecil Xiao Xiao. Sun Er yang masih belum mengerti hanya tersenyum dan berkata, "Oh, Nona Xiao kecil." King Lin pun mengiyakan itu dan langsung berkata jika Xiao Xiao kecil adalah anak dari Xiaoyan. Semua orang yang mendengar itu benar-benar dibuat terkejut dengan perasaan tidak percaya. Namun inilah faktanya. Xiaoyan benar-benar tak berdaya dan Xiaoyan ingin menjelaskan cerita sebenarnya. Namun Sun Er dengan wajah yang menunjukkan kecemburuan berkata, "Oh, anak dari hasil pergabungan." Tentu saja Sun Er percaya kepada kakak Xiaoyan. Sun Er pun menanyakan apakah King Lin sedang bercanda. Beruntung saat itu Medusa menjelaskan jika memang benar ada seorang putri kecil, namun mereka tidak perlu khawatir karena garis keturunannya tidaklah murni. Karena klan ular tidak akan membiarkan Xiaoyan bergabung dengan klan mereka. Salah satu kapten dari klan Gu itu memberitahu Sun Er jika laki-laki pasti membuat kesalahan, jadi hal ini adalah sesuatu yang wajar. Xiaoyan saat ini benar-benar dipojokkan dan Sun Er dengan murung berkata jika Xiaoyan benar dan Sun Er berharap jika Xiaoyan harus bahagia di masa mendatang. Qin Yang pun meminta Xiaoyan untuk menjelaskan semuanya. Namun sebelum itu terjadi, terdengar beberapa orang berteriak meminta pertolongan. Bahkan kondisi mereka semua terluka parah disebabkan serangan dari binatang bis. Di sana terlihat beberapa orang memberi hormat kepada tuan muda yang bernama Hun Yu.
Xiaoyan yang melihat penampilan mereka menyadari itu dari aula jiwa, namun kenapa sifatnya sedikit berbeda. Kim Yang pun memberitahu Xiaoyan jika orang itu bernama Hun Yu. Dia memiliki garis darah kekuatan yang luar biasa dan juga sangat kejam. Hun Yu juga salah satu dari ahli waris yang menjanjikan dari klan Hun dalam beberapa tahun terakhir. Di sini, Xiaoyan merasakan gelombang dari serangan binatang bis. Menurut Kim Yang, itu disebabkan karena pohon bodhisattva sangat bermanfaat untuk binatang bis, dan itu memancing binatang bis kuat berkeluaran. Kembali kepada Hun Yu, dia menjelaskan jika ingin menembus gelombang bis, tidak akan bisa hanya mengandalkan jumlah. Itu tidak ada artinya. Kesempatan satu-satunya hanya dengan membentuk sebuah aliansi, menyatukan kekuatan, baru bisa menyelesaikan masalah. Namun ada beberapa orang yang meragukan Hun Yu, mengingat reputasi orang yang berasal dari aula jiwa sangat kejam dan selalu mementingkan dirinya sendiri. Hun Yu pun tanpa basa-basi langsung menunjukkan kekejamannya, membuat semua orang hanya bisa terdiam, tidak berani melawan. Terlihat jika Jiu Feng tertarik dengan tawaran dari Hun Yu, karena menurutnya apa yang dikatakan Hun Yu itu benar. Orang-orang yang setuju dengan ide Hun Yu langsung berteriak jika mereka akan bergabung dengan aliansi yang dibentuk oleh Hun Yu. Kita beralih kepada kelompok Xiaoyan. Di sana ada Qin yang memutuskan untuk tetap menerobos gelombang serangan bis. Namun ketika Xiaoyan mencari keberadaan Sun Er, ternyata Sun Er telah pergi. Bahkan Xiao Yishan, Medusa, dan King Lin berkata jika Xiaoyan sudah tidak mempunyai harapan. Akhirnya gelombang bis telah datang dan aliansi yang dibentuk oleh Hun Yu pun langsung menyerang. Hingga terjadilah pertarungan melawan binatang bis yang ganas. Sepanjang pertarungan, Xiaoyan terus mencari Sun Er sebelum dia melihat Sun Er yang hampir diserang binatang bis. Saat itulah Xiaoyan melesat dan langsung menjelaskan jika dia Xiaoyan tidak akan mengecewakan Sun Er sampai kapanpun. Dirinya akan menjadi milik Sun Er. Di sini, Xiaoyan terus meyakinkan Sun Er, namun sepertinya Sun Er masih sedikit kecewa. Di sana kelompok Qin yang justru dibuat terkejut jika di saat seperti ini Xiaoyan masih memikirkan hal seperti itu. Sun Er pun berkata jika dia mengerti bahwa Xiao Xiao adalah putri dari Xiaoyan dan dia akan menerimanya. Setelah mengatakan itu, seketika Sun Er meledakkan dokinya membuat binatang bis yang menyerang mereka seketika hancur. Bahkan Xiaoyan terlempar dan semua orang terpukau melihat formasi dari klan Yu. Xiaoyan yang terlempar masih saja menanyakan apa maksud dari perkataan Sun Er. Namun Sun Er memberikan tatapan tajam yang tak pernah Xiaoyan lihat. Hal ini membuat Xiaoyan benar-benar dibuat tak berdaya. Xiao Yishan yang melihat Xiaoyan dan Sun Er masih saja berdebat berteriak. Jika ini bukanlah waktu yang tepat untuk membahas hal seperti itu, karena saat ini semua orang sedang berjuang melawan binatang bis yang ganas. Xiaoyan tidak lagi peduli. Dia segera meraih pinggang Sun Er dan membawanya melesat melalui gelombang bis sambil berkata, jika pohon bodhisattva berada di balik gelombang bis ini. Xiaoyan pun membentuk sebuah proyeksi yang menyerupai naga dari api surgawi. Dia meminta agar semua orang mengikutinya. Di sini semuanya terus menerobos. Sun Er yang meminta Xiaoyan untuk menurunkannya pun tidak diperdulikan lagi sampai akhirnya mereka berhasil menerobos gelombang bis. Xiaoyan yang sedikit kelelahan terbaring lemas di atas rumput hijau sambil memegang tangan Sun Er. Namun orang-orang dari klan Ponik Iblis Surga yang dipimpin oleh Jiu Feng langsung melesat ke dalam hutan. Dan mereka berkata jika Xiaoyan boleh istirahat, biarkan mereka mencari pohon bodhisattva sendiri. Sekali lagi Xiaoyan tak peduli.
Dia masih berusaha meyakinkan Sun Er jika dia tidak berbohong, sampai Sun Er menjawab jika dia tahu bahwa Xiaoyan tidak akan melakukan hal yang salah. Namun dia kecewa karena Xiaoyan memiliki putri tapi ibunya bukanlah dirinya. Di sini Xiaoyan masih terus meyakinkan Sun Er terus-menerus jika mereka juga bisa memiliki putri. Sampai Sun Er meminta Xiaoyan untuk tidak membahas itu lagi. Beralih ke sisi lain, terlihat jika kelompok Yun Yun juga telah datang dan bertemu kelompok dari Xiaoyan. Xiaoyan melihat jika kelompok dari Aula Jiwa dan orang dari Ponik Iblis Surga telah berkumpul di depan sebuah pohon besar. Xiaoyan merasakan jika dia begitu gelisah ketika menatap pohon bodhisattva ini. King Lin memberitahu Xiaoyan jika sepertinya ada emosi negatif dari dalam pohon ini. Bahkan semua orang yang merasakan emosi itu hingga mereka tahu jika sepertinya pohon ini sudah mengembangkan kesadarannya sendiri. Di sini bahkan Hunyuk meminta kelompoknya tidak terburu-buru dalam bertindak karena orang mereka pernah mati di tempat ini. Seketika ada yang berteriak memberitahu jika ada cahaya. Cahaya itu berwarna hijau terang. Mereka meyakini jika itu adalah jantung dari pohon bodhisattva. Saat itu juga semua orang tertarik untuk merebut jantung itu. Namun berbeda dengan Hunyu, dia masih tenang karena dia tahu jika pohon ini sudah memiliki kesadaran sendiri. Jadi tidak mungkin mereka bisa mengambilnya dengan mudah. Dan benar saja, ketika orang-orang itu berusaha mengambilnya mereka seketika hancur. Hal ini benar-benar mengejutkan mereka yang tidak tahu apa-apa. Diperlihatkan jika ada beberapa sosok bayangan hitam berjubah. Hal ini membuat orang-orang ketakutan dan segera menunduk bahkan mengepalkan tangan mereka. Namun berbeda dengan Hunyu, justru dia menyerang karena dia tahu jika itu hanyalah boneka yang dikendalikan oleh pohon bodhisattva. Meski mereka hanya boneka, serangan Hunyu dengan mudah diredam. Bahkan Hunyu terlempar hingga memuntahkan darah segar. Hunyu merasakan jika boneka ini sepertinya terbentuk dari dozong yang berasal dari klan Aula Jiwa. Boneka-boneka itu ternyata tidak akan menyerang selama mereka tidak mendekat ke pohon bodhisattva. Xiaoyan menjelaskan jika mereka pun tidak bisa mundur, karena jika mereka memaksa untuk mundur, justru akan menghadapi kemarahan dari binatang bis sebelumnya. Xiaoyan pun meminta agar mereka bekerja sama untuk menghadapi boneka ini agar bisa mendekat ke pohon bodhisattva. Terlihat Medusa menatap ke arah Hunyu dan berkata, jika dia khawatir akan ada yang mengambil keuntungan dari itu. Hunyu pun mengatakan, jika dia tidak sebodoh itu, karena jika semua orang mati maka dia tidak bisa menghadapi boneka itu sendirian. Dan itu artinya dia akan berakhir sama. Yu Feng pun menyetujui untuk menyerang bersama-sama dengan orang-orang dari klan Gu. Di sini Xiaoyan mengeluarkan teknik bunuh emas King Kong dan langsung menyerang boneka itu. Tidak hanya itu, terlihat jika semua orang juga sudah memulai serangan mereka masing-masing. Semua orang membagi tugas untuk saling membantu dalam melawan boneka-boneka yang dikendalikan pohon bodhisattva itu. Semua mengeluarkan kemampuan terbaik mereka hingga menimbulkan ledakan energi di mana-mana, membuat area sekitar pohon porak-poranda. Namun meski begitu, mereka masih tidak bisa menangani para boneka itu. Akhirnya, Xiaoyan memfokuskan pikirannya untuk mencari kelemahan dari para boneka, hingga ada serangan mendadak ke arahnya, membuat Sun Er melesat dan melindungi Xiaoyan. Di sini Xiaoyan menatap Sun Er dengan penuh bahagia, hingga tanpa sadar dia mencium pipi Sun Er. Hal ini membuat semua orang yang melihatnya hanya bisa terpelongok karena mereka semua merasa jika ini konyol sekali. Di dalam pertarungan, Xiaoyan masih sempat melakukan hal ini.
Xiaoyan yang merasa telah mendapatkan semangat berupa ciuman, dia langsung melesatkan tinju kingkong tubuh emas ke arah boneka itu hingga tiba-tiba. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini sampai selesai. Kita lanjutkan di episode ke-158.